Halo teman-teman kelas 9, gimana? Udah dekat-dekat PS aja informatika nih? Pasti lagi butuh review kilat kan? Tenang aja, di sini kita bakal bedah tuntas materi-materi kunci yang paling sering keluar. Pokoknya kita siapin bareng-bareng ya. Nah, pertanyaannya simple. Udah siap belum buat naklukin PSAJ Informatika? Yuk, tarik napas yang dalam, lurusin niat, kita pastiin kalian gak cuma siap, tapi yakin bisa ngerjain soal-soalnya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita main-main sama analisis data. Terus kita belajar bahasa resep komputer, yaitu pseudocode. Abis itu, kita bangun benteng pertahanan digital. Dan terakhir, kita ngobrolin soal jejak digital buat masa depan kalian. Langsung aja yuk, kita gas. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Analisis data. Ini tuh bukan sekedar buat ujian loh. Anggap aja ini skill super buat ngubah data yang kelihatannya acak-acakan jadi informasi yang berguna banget. Dan senjata andalan kita? Tentu aja Excel. Terus, apa sih fungsi di Excel itu? Gampangnya gini, anggap aja itu kayak mantra atau rumus siap pakai. Udah disiapin sama Excelnya. Kita tinggal panggil aja nama mantranya, dan simsalabim, perhitungannya langsung beres. Jauh lebih asik daripada ngitung pakai kalkulator satu-satu kan? Biar kebayang, kita pakai contoh yuk. Nah, lihat deh tabel ini. Simple banget kan? Cuma ada nama siswa sama nilai ulangannya. Ini data yang pasti sering banget kalian lihat, entah di daftar nilai atau pas kerja kelompok. Oke, sekarang kita coba mantranya. Mau jumlahin semua nilai ini? Gampang. Ketik aja sum SUM terus blok datanya. Hasilnya, tuh langsung keluar 350. Gak pakai lama. Terus kalau mau cari nilai rata-ratanya, tinggal ganti mantranya jadi average. Cepat, praktis, dan yang pasti akurat. Gimana kalau kita mau kepo nih? Siapa sih yang nilainya paling tinggi atau paling rendah? Ada juga mantranya. Pakai equals max buat cari yang paling gede dan equals min buat cari yang paling kecil. Cuma butuh beberapa detik dan kita langsung tahu data pentingnya. Nah, ini dia pro tip buat PS aja nanti. Sering banget soalnya tuh ada tapinya, ada syaratnya. Misalnya, jumlahkan nilai siswa laki-laki saja. Disinilah fungsi kayak if atau sum if jadi jagoan. Ini penting banget, jadi pastiin kalian ngerti cara pakainya ya, biar poinnya aman. Oke, Excel udah beres. Sekarang kita geser sedikit. Dari yang tadinya praktis, sekarang kita masuk ke dasar-dasar cara berpikirnya komputer. Kenalan yuk sama pseudocode. Gampangnya, ini tuh cara kita ngobrol sama komputer pakai rencana sebelum ngetik kode beneran. Penting buat diingat ya, pseudocode itu bukan bahasa coding. Anggap aja ini draft atau oret-oretan logikanya. Analogi yang paling pas, ya resep masakan. Resep itu kan pakai bahasa kita sehari-hari buat ngasih tahu cara bikin gue, bukan pakai rumus kimia yang ribet. Nah, pseudocode juga gitu, tapi buat masak program di komputer. Nih, contoh paling gampang sedunia, bikin teh manis. Lihat deh langkah-langkahnya. Jelas banget kan? Mulai dari start, siapin alat, masukin teh, tuang air, sampai end, semuanya urut dan logis. Inti dari pseudocode ya kayak gini, mecahin satu kerjaan gede jadi instruksi-instruksi kecil yang gampang diikuti. Oke, otak kita udah dilatih logika pakai pseudocode. Sekarang, logikanya kita pakai buat hal yang krusial banget, keamanan. Yuk kita bangun benteng digital kita. Karena di dunia maya, pertahanan terbaik itu ya kesadaran kita sendiri. Coba jujur, siapa yang kalau ke kafe atau mall langsung nyari wifi gratis? Pasti semuanya kan? Emang enak sih, tapi pernah kepikiran nggak sebenarnya seberapa aman sih wifi publik itu? Ini bukan buat nakut-nakutin loh ya, tapi biar kita lebih sadar aja. Sniffing itu kayak ada yang nguping pembicaraan kita tapi versi digital. Semua data yang kita kirim bisa diintip. Terus ada man in the middle, ini lebih serem lagi. Penjahatnya bikin wifi palsu yang namanya mirip banget sama wifi asli buat ngejebak kita. Jadi intinya, hati-hati banget deh kalau pakai jaringan publik. Selain soal wifi, ada juga musuh bebuyutan namanya malware. Ini tuh singkatan dari malicious software alias software jahat. Virus, spyware, itu semua anak-anaknya. Terus gimana ngelawannya? Ya pakai antivirus dong. Anggap aja antivirus itu satpam atau penjaga di perangkat kita yang siap nangkep dan ngebuang program-program jahat itu. Jadi intinya kita harus proaktif, jangan nunggu kena masalah dulu. Ini checklist simple buat ngelindungin diri. Pertama, password harus kuat dan jangan sama semua. Kedua, pinter-pinter bedain mana yang boleh di-share publik, mana yang harus jadi privasi. Ketiga, awas sama email atau chat aneh yang minta data, itu namanya phishing. Dan terakhir, jangan gampang percaya berita, cek dulu kebenarannya biar nggak kena hoax.
Kalian lihat kan, semua yang kita pelajari dari tadi, mulai dari ngolah data di Excel, mikir logis pakai pseudocode, sampai jaga keamanan diri, semuanya itu nyambung. Tujuannya itu gede banget, bukan cuma buat dapat nilai bagus di PSJA. Tujuannya adalah ngebentuk kalian jadi wise digital citizen, alias warga digital yang cerdas dan bijak. Sekaligus jadi computationally literate creator, yaitu pencipta yang paham teknologi. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Ini bagian buat renungan nih, soal jejak digital dan masa depan kalian. Anggap aja PSAJ ini kayak gerbang. Begitu kalian lewat, kalian masuk ke jenjang SMA, dan di sana tanggung jawab digital kalian bakal jauh lebih besar. Nah, makanya ada konsep keren namanya mindfulness digital. Ini bukan berarti kita harus ngejauhin teknologi ya, sama sekali bukan. Tapi ini tentang kita pakai teknologi dengan sadar, dengan niat. Coba ditanya ke diri sendiri. Sebenarnya, aku yang ngendaliin HP-ku atau HP-ku yang ngendalin aku? Ini soal nyari keseimbangan yang pas antara dunia maya dan dunia nyata. Coba deh pikirin baik-baik kalimat ini. Ujian PSAJ itu, ya cuma satu langkah kecil di perjalanan kalian. Tapi jejak digital kalian, apa yang kalian posting, kalian komen, kalian like hari ini, itu bisa bertahan selamanya. Ini pengingat penting banget. Jadi, sebagai penutup pembahasan kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan. Ini bukan soal ujian, tapi buat kalian pikirin sendiri. Setelah ini, setelah lulus SMP, kalian mau dikenal sebagai pribadi digital yang seperti apa? Mau jadi orang yang positif? Kreatif? Pilihan ada di tangan kalian. Semangat buat PSAJ-nya ya, dan yang paling penting, selamat membangun jejak digital yang keren dan bertanggung jawab.